Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa itu K3 dan faktor K3 dalam psikososial. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3 ialah tenaga kerja teknik berkeahlian khusus yang akan membantu pemerintahan untuk mengawasi jalannya pekerjaan di lokasi kerja masing-masing agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan K3 sendiri yang pertama, melindungi keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas nasional. Yang kedua, mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pada semua pekerjaan, promosi, dan pemeliharaan tingkat tertinggi. Dasar hukum K3 sendiri tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, tertuang pada Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Yang ketiga, Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disebut P2K3. Sementara faktor K3 sendiri berdasarkan pasal 5 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi atau psikososial. Dari analisa yang sudah direncanakan, di sini kami mengambil kasus mengenai faktor psikologi atau psikososial, yang dimana dalam dunia teknologi informasi dapat mempengaruhi seseorang bisa stres ataupun tertekan dengan suatu pekerjaan. Mengapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya, orang-orang seringkali melalaikan waktu penyelesaiannya dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang dimilikinya. Sehingga deadline yang diminta sangat tidak tepat waktu dan bisa membuat emosi seseorang semakin meningkat, serta membuat dirinya semakin pusing dengan apa yang dihadapinya. Psikososial adalah hubungan antar kondisi sosial seseorang atau pekerja dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Hazard psikososial adalah suatu bentuk bahaya yang dapat mengancam kesehatan mental para pekerja dan risiko penurunan produktivitas pekerja. Penyebab terjadinya faktor psikologi atau psikososial. Faktor risiko psikologis dalam kecelakaan adalah potensi pikiran, perasaan, dan perilaku yang mungkin terjadi sebagai akibat dari peristiwa stres. Gejala stres yaitu kepuasan kerja rendah, semangat dan energi menjadi hilang, komunikasi tidak lancar, pengambilan keputusan jelek, kreativitas dan inovasi kurang, bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Kemudian, gangguan emosional yang timbul yaitu cemas, gelisah, gangguan kepribadian. Adapun akibat terjadinya faktor psikologi atau psikososial, yaitu kinerja yang bisa menurun atau bekerja terlambat atau lembur, selanjutnya keengganan untuk meninggalkan pekerjaan meskipun pada saat jam istirahat, kemudian pelupa, ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar, kemudian kinerja drop, lalu sulit berkonsentrasi terhadap suatu pekerjaan, kemudian lebih banyak kesalahan daripada biasanya, kesalahan kecil, kemudian penolakan dari masalah ketika berhadapan dengan seseorang yang ingin membantu. Contoh di dalam video ini menjelaskan mengenai lalainya seorang mahasiswi terhadap suatu pekerjaan dan membuat ia melupakan waktu kerja yang dimilikinya. Seorang mahasiswi sedang mengerjakan tugas yang dimana deadline pengumpulan tugasnya dikumpul untuk esok hari, dan itu sangat penting dalam pengambilan nilai. Akan tetapi,
Di saat ia serius dalam pengerjaan tugas, datanglah temannya mengajak ia untuk menonton film drakor yang sedang tren. Seorang mahasiswanya pun tergiur dengan ajakan temannya untuk menonton film sampai berjam-jam. Di saat dia menyadari waktu, melihat jam itu sudah menunjukkan pukul yang sudah larut, mereka pun merasa mengantuk dan memutuskan untuk selesai menonton. Seorang mahasiswi yang mengerjakan tugas tadi pun langsung tertidur dan tidak menyelesaikan tugasnya. Keesokan hari, mahasiswi tersebut sudah berada di dalam kelas. Temannya yang mengajak nonton semalam memberitahu ia apakah sudah dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Namun mahasiswa yang lalai tadi kaget dan kebingungan karena pengerjaan tugasnya tidak selesai tepat waktu. Tiba-tiba dosen mata kuliahnya pun datang. Dan mahasiswa yang semalam lupa dengan tugasnya itu merasa kebingungan saat ditanya oleh dosennya. Banyak pertanyaan yang diberikan oleh dosennya, seperti, "Mana tugas kemarin yang saya kasih? Kenapa belum menyelesaikannya? Mengapa kamu sangat meremehkan tugas yang saya berikan? Padahal itu sangat penting bagimu untuk penilaian." Nah, dari simulasi video bisa disimpulkan bahwa dalam mengerjakan tugas itu, kita tidak boleh melupakan pekerjaan tersebut. Karena bisa mengakibatkan tugas menumpuk sehingga membuat seseorang stres atau depresi dalam menghadapinya. Serta tidak boleh membuang waktu untuk yang tidak bermanfaat atau membuat rugi. Di dalam K3 juga dijelaskan, akibat terjadinya faktor psikologis bisa membuat kinerja yang menurun, terlambat, sulit berkonsentrasi terhadap suatu pekerjaan, lebih banyak kesalahan daripada biasanya, serta pelupa yang membuat ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Untuk mengatasi perihal tersebut, ada pencegahannya seperti melakukan sharing dengan teman atau orang yang mengerti dengan keadaan kita. Open mind yang bisa membuka jalan pikiran kita. Skala prioritas buat daftar pekerjaan Anda, kemudian tentukan skala prioritas yang dapat dipertimbangkan dari segi waktu yang telah ditentukan, tingkat urgensi dan kemampuan diri, dan pendekatan diri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.